Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi hari ini saya dengan Bu Sarah Nurul Latifah, insya Allah hari ini kita akan belajar materi terkait penalaran matematika untuk mempersiapkan ujian kalian menghadapi tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri nantinya. Baiklah, kita langsung mulai saja materi kita hari ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar materi penalaran matematika. Oke, saya rasa kalian sudah familiar ya dengan penalaran matematika karena kemarin sempat mengikuti tes AKM ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja pindah ke soal penalaran matematika yang berikutnya. Oke, yuk. Nah, di sini katanya tampak dari depan. Oke, ada sebuah kamar penginapan yang berbentuk segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi. Oke, ada SMA 17, Masya Allah ya. Oke, ada segitiga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi sebesar 8 meter. Dari Dena diketahui bahwa titik H dan K adalah titik tengah ruas AC dan BC. Sementara L dan M adalah titik tengahnya lagi nih. Dari HC dan KC. Pertanyaannya adalah berapa sih tinggi dari pintu penginapan IE? Jadi ini tampak depan ya. Ini tampak depan penginapannya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sih tinggi pintu penginapan ini gini. Oke, yang ditanyakan ini nih. Nah, tinggi pintu penginapannya berapa nih? Nah, kalau seperti ini kan kita agak susah mengidentifikasinya ya, makanya Bu Sarah membuat denahnya dulu. Saya mengilustrasikan bahwa penginapan ini tampak seperti segitiga ABC di samping ini. Oke ya, bisa dilihat kan? Nah, di sini katanya diketahui nilai H-nya itu, titik H-nya itu berada di tengah-tengahnya AC. Berarti kalau begitu AH dan HC tentu panjangnya sama. Karena tadi sisi segitiga ABC adalah 8, oke? Berarti ini adalah 8, berarti AH-nya adalah setengahnya. Di sini 4, di sini juga 4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa sih tinggi dari pintu penginapan atau IE? Boleh diwakili oleh IE, boleh diwakili oleh JF, atau boleh saya tarik di tengahnya saja nih di sini. Oke? Boleh saya tarik di tengahnya di sini, ini juga sama saja ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi tinggi pintu penginapan IE adalah berapa meter? Apakah 1, apakah akar 2, akar 3, 2 akar 2, atau 2 akar 3? Ada yang sudah mencobakah? Setelah kita mengilustrasikan, membuat denahnya, tadi Bu Sarah bantu buat denahnya, mengilustrasikan nilai-nilainya, apa yang diketahui sejauh ini, apakah kira-kira ada yang mendapatkan jawabannya? Berapa sih sebenarnya tinggi pintu penginapan? Penginapan yang ini ya, bukan penginapan yang lain ya. Oke, kita coba jawab sama-sama saja kalau gitu ya. Nah, sekarang coba Ananda semua perhatikan, oke? Ketika yang ditanyakan tinggi dari pintu penginapannya atau IE, IE-nya ini bisa digeser ya. Mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan. Di sini biar lebih memudahkan saya taruh di tengah. Jadi saya bisa ilustrasikan AE-nya sama panjang dengan EB-nya biar memudahkan saja. Oke. Ketika yang ditanyakan adalah IE, anggaplah dia adalah X, maka tinggi pintu penginapan atau X ini itu sama saja dengan tinggi dari segitiga secara besar atau segitiga besar ABC dikurangi dengan tinggi dari segitiga kecil HKC. Oke, berarti kalau begitu yang jadi pertanyaannya adalah berapa sih tinggi dari segitiga besar yaitu T1 dan tinggi segitiga kecil yaitu T2. Oke, coba kita lihat di sini. Biar memudahkan, oke, saya rasa kalian pernah belajar teorema Pitagoras ya. Oke, jadi biar memudahkan saya potong dua dulu nih segitiga sama sisinya sehingga terbentuk segitiga siku-siku EBC dan segitiga siku-siku IKC. Oke, seperti kita ketahui tadi BC adalah sisi dari penginapan tadi yaitu 8.
Sementara EB tadi sudah kita sepakati bahwa IE-nya saya potong di tengah saja supaya lebih gampang menghitungnya. Berarti 8 kita bagi setengah-setengah, berarti AE-nya adalah 4. Oke. Kemudian BE-nya juga bernilai 4. Berarti kalau begitu di sini BE-nya nilainya 4. Kemudian IK-nya. IK itu yang mana nih? IK adalah bagian dari segitiga HKC. Saya ambil setengahnya saja. Oke, anggaplah saya cuma mengambil setengahnya seperti ini. Oke, berarti hanya saya ambil segitiga IKC. Karena segitiga besarnya adalah segitiga sama sisi, berarti pasti sudut A-nya 60, sudut B-nya 60, sudut C-nya juga 60. Dan karena saya potong pas di tengah-tengahnya, oke, titik H ini adalah memotong pas di tengah-tengah ruas garis AC, dan titik K memotong tepat di tengah ruas garis BC. Berarti kalau begitu panjang HC juga sama panjang dengan KC. Dan karena ini sudutnya 60 derajat, kakinya juga di sini kiri kanan sama besar, berarti pasti sudut H dan sudut K juga sama besar. Berarti dengan kata lain dia sama sebesar semua lagi kan? Berarti di sini 60, sini 60, sini 60. Oke? Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata segitiga ABC itu segitiga sama sisi, segitiga HKC juga segitiga sama sisi. Oke? Berarti kalau tadi 8 saya bagi 2, di sini 4, di sini juga 4. Karena dia sama sisi maka sini juga 4. Oke? Berarti kalau 4-nya saya bagi 2, sebelah kiri IH 2, IK-nya juga 2. Maka di sini nilai IK-nya bernilai 2. Yuk kita fokus kembali ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi adalah tinggi dari pintunya yaitu IE. Berarti cari dulu berapa tinggi segitiga besar. Oke, dengan menggunakan Pitagoras, masih ingat kan? Kalau kita mencari segitiga tinggi rusuk tegak dari segitiga siku-siku, oke, maka bisa dengan cara akar kuadrat dari sisi miringnya atau hipotenusnya ya, yaitu 8, berarti 64, atau saya tulis dulu ya, 8 pangkat 2 dikurangi dengan rusuk lainnya pangkat 2. Berarti rusuk lainnya di sini adalah BE, yaitu 4 pangkat 2. Ini untuk mencari CE ya, atau tinggi 1. Nah, berarti kalau begitu, berarti 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat, ini kan 64 dikurang 16 ya. Berapa tuh 64 kurang 16? Oke, 48 atau 16 kali 3 yang disederhanakan sama saja dengan 4 akar 3. Oke, bagaimana dengan tinggi segitiga si kecil ya? Oke, sama caranya dengan Pitagoras. Akar kuadrat dari sisi miringnya adalah 4 kuadrat ya. 4 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. 16 dikurang 4 itu sama dengan 12, berarti akar 12 yang nilainya sama dengan 4 kali 3 atau 2 akar 3. Nah, yang dicari tadi kan adalah panjang IE atau nilai X-nya. Berarti kalau begitu, panjang IE atau tinggi penginapan adalah 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 yang nilainya sama saja dengan 2 akar 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau paham? Saya anggap paham ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya mau menggunakan metode lain, tidak pakai Pitagoras? Bisa. Oke. Nah, sini Bu Sarah mau bagi trik sedikit untuk anandaku semua di rumah Sulawesi Selatan ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan segitiga sama sisi, ingat ya, segitiga sama sisi. Oke, maka untuk mencari tinggi dari segitiga sama sisi, anggap saja di sini sisinya adalah S. Maka untuk mencari tingginya, itu adalah sisinya kita bagi 2, kemudian kalikan dengan akar 3. Oke, saya ulang ya. Gimana tadi? Sisinya
untuk mencari tinggi dari segitiga sama sisi itu adalah sisinya kita bagi 2. Gak mau ya. Oke, sisinya kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan akar 3. Ya, nah sekarang kalau begitu berarti kalau saya mau cari tinggi dari segitiga ABC, saya cukup cari sisinya. Sisi dari segitiga ABC tadi berapa ya? Ayo, ada yang mau tulis di kolom chat? Atau lupa? Oke, sisinya adalah 8. Berarti kalau gitu tingginya adalah 8 bagi 2 kali akar 3, berarti tinggi segitiga besar adalah 4 akar 3. Bagaimana dengan segitiga yang kecil? Ya, segitiga yang kecilnya tadi kan kita bagi 2 ya. 8 bagi 2, sini 4, sini 4. Dia adalah segitiga sama sisi juga. Berarti tingginya saya bisa cari juga dengan cara seperti ini. Sisinya kita bagi 2, kalikan dengan akar 3. Berarti 4 bagi 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Yang kalau kita kurangkan hasilnya juga sama dengan 2 akar 3 ya. Oke, alhamdulillah saya rasa Ananda semua bisa dipahami ya. Oke, kalau